isim yang atau kata benda yang tidak diketahui subjeknya siapa, itu unzila. Nah, maksudnya apa? Allah tuh misalnya pakai bahwa syahrul ramadan alladzi anzalallahu fihil Quran, tapi Allah nggak pakai. Allah justru menyembunyikan subjeknya, pelakunya, bahwa Allah adalah yang menurunkan Al-Quran, tapi yang Allah ayat tuh Al-Qurannya. Syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah tidak menyebut bahwa dia menurunkan Al-Quran. Allah langsung meng-highlight bahwa di bulan Ramadan aku telah diturunkan Al-Quran. Justru Allah menyembunyikan, majhulkan posisinya sebagai orang, sebagai sesuatu yang menurunkan Al-Quran, dan meng-highlight khusus Al-Quran untuk memberitahukan ke kita kalau justru di bulan Ramadan yang harus di-highlight itu Al-Qurannya. Bahkan Allah melakukan itu di Al-Quran. Allah melakukan itu di ayat tentang Ramadan tadi. Allah tidak meng-highlight, justru tidak memperkenalkan dirinya sebagai subjek, tapi Allah langsung memajhulkan Allah sebagai subjek dan menerangkan hanya meng-highlight Al-Quran. Allah tidak menyebutkan dirinya di situ di ayat ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah tidak menyebutkan dirinya, tapi Allah pakai diturunkan Al-Quran di situ. Apa namanya ya? Kalau dalam bahasa Indonesia pasif, ya. Allah menggunakan kata kerja pasif di situ untuk menyembunyikan pelakunya, menyembunyikan failnya, untuk mengatakan ke kita kalau justru di bulan Ramadan itu yang harus di-highlight adalah Al-Qurannya, bukan puasanya kepada kita, karena itu yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ini. Nah, cuman emang kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang sih, kita justru ketika orang bicara tentang apa itu Ramadan, di kepala kita adalah tentang puasa, tentang lapar, tentang haus, tentang buka puasa, tentang takjil, tentang gorengan dan segala macam. Tentang takjil, tentang iftar jamaah, tentang buka bersama dan lain-lain. Justru kita tidak fokus di Ramadan itu sendiri, di Al-Quran itu sendiri. Nah, karena ini adalah bulan Ramadan, makanya saya ingin membicarakan atau ngomongin tentang hal itu, tentang si puasa atau keutamaan Al-Quran. Tadi kalau kemarin itu cuma membahas tipis-tipis sedikit tentang Al-Quran, sekarang kita akan membahas detail tentang ayat ini. Oke. Jadi udah mulai ya? Sudah. Oke. Ada yang masuk? Udah selesai ini. Assalamualaikum. Kak, tapi berarti kalau kita diturunkan menyembunyikan pelakunya, saking memang penting banget gitu ya. Iya, betul. Jadi yang pelakunya apa namanya nggak dibahas gitu ya. Iya, betul. Padahal Allah sendiri. Padahal Allah bisa aja Allah pakai syahrul ramadan alladzi anzalallahu Qur'an, atau syahrul ramadan alladzi anzaltuhul Qur'an. Aku menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, atau Allah telah menurunkan Al-Quran, tapi Allah menyembunyikan kata Allah di situ, dan Allah pakai isim majhul, penyembunyian subjeknya di situ, untuk mengatakan bahwa betapa agungnya dan betapa pentingnya Ramadan di Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, kita balik lagi, makanya bulan Ramadan adalah seperti yang dijelaskan bahwa saatnya kita untuk mengkoneksikan diri kita kembali, reconnecting kembali diri kita dengan Al-Quran, mengkoneksikan kembali amaliah kita dengan Al-Quran, mengkoneksikan kembali hubungan kita dengan Al-Quran, seperti yang disebutkan untuk kita mendapatkan syafaat. Nah, ini adalah bulan yang tepat, inilah timing yang tepat untuk kita mengkoneksikan itu kembali. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar supaya kita ini bisa mengkoneksikan kembali diri kita. Pertama, kita sudah tahu bahwa dengan tilawah. Tapi kalau misalnya kita baca, kita mengkaji kembali Al-Quran, purpose atau tujuan Al-Quran diturunkan, itu tuh ya membaca adalah salah satunya. Cuman bukan the only one purpose Al-Quran diturunkan itu adalah untuk dibaca. Jadi Al-Quran diturunkan tuh untuk menjadi hudan, untuk menjadi petunjuk, guidance. Iya, yang lebih highlight. Jadi kita akan berbicara tentang itu, tentang hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Jadi bukan sebagai bacaan untuk manusia, tapi sebagai petunjuk. Nah, gimana caranya kita bisa memaknai si petunjuk ini di bulan Ramadan itu kan? Allah menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi juga untuk dipahami. Makanya saya tuh sering banget, misalnya ketika ditanya sama istri saya kan, punya target Ramadan atau enggak, saya bilang saya nggak punya target, saya akan baca Al-Quran sebanyak saya mampu gitu, maksudnya sebanyak saya mampu. Jadi tidak ada targetan untuk saya harus mencapai segini, karena purpose Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan adalah bukan untuk banyak-banyakan sebanyak apa kita baca Al-Quran, tapi membangun koneksi kita itu adalah dengan bagaimana cara kita memahami ayat Allah, bagaimana cara kita memahami Al-Quran diturunkan tuh untuk apa tujuannya. Nah, ketika kita ngomongin Al-Quran,
Berarti cara kita mengkoneksikan bukan hanya dengan membaca tidak cukup aja. Kita pun harus memahami dengan apa yang Allah maksud dalam si Al-Quran ini, dalam petunjuk-petunjuk yang buat kita agar kita selamat nih. Cuman tadi gimana sih cara kita agar supaya bisa mengkoneksikan atau caranya? Cara untuk kita agar supaya bisa mengkoneksikan diri kita dengan Al-Quran adalah memahami apa yang Allah tuliskan atau apa-apa yang Allah inginkan agar manusia itu paham dalam menjalani Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Jadi orang-orang itu sekarang sudah bergeser makna mempelajari Al-Quran. Dulu ketika pertama kali Al-Quran diturunkan, kata mempelajari Al-Quran itu maksudnya adalah kita, orang-orang, para sahabat dan para tabi'in itu mempelajari itu mereka baca, terus mereka tuh memahami ayat per ayatnya, kata per katanya, terus mendalami, mentadabburi Al-Quran itu sendiri. Nah sekarang orang mau tanya, kamu belajar Al-Quran nggak? Yang dimaksud belajar Al-Quran sekarang adalah mereka belajar tajwid, belajar Iqra, belajar baca, belajar bagaimana cara supaya membunyikan Al-Quran. Padahal kalau kita lihat ke belakang, bagaimana para sahabat dulu, para ulama-ulama dulu itu ketika memaknai kata atau bahasa mempelajari Al-Quran itu adalah memahami maknanya, memahami kandungan-kandungannya, memahami isi-isinya. Jadi bukan bagaimana cara bacanya. Nah itu makna dari mempelajari Al-Quran itu sendiri. Nah jadi pergeseran makna ini yang akhirnya menjadi turun-temurun kesalahpahaman gitu. Jadi orang tuh berpikir bahwa belajar Al-Quran itu belajar tajwid, belajar Al-Quran itu berarti belajar cara baca Al-Quran. Padahal maksud dari baca Al-Quran, belajar Al-Quran itu adalah kita memahami maknanya, memahami kata per katanya. Jadi cara kita untuk mentadabburi, cara kita untuk memahami Al-Quran adalah dengan dua cara. Pertama dengan membaca tafsir, kedua dengan mentadabbur. Suaranya jelas nggak, Kak? Jelas, Kak? Jelas ya? Oke. Dengan tadabbur. Oke, saya akan menjelaskan sedikit. Oh, udah. Bagaimana, Mi? Ada nggak mau, ada nggak mau. Minta Temanya apa nih, Kak? apa namanya handle tuh, kamu bagian aja dulu. Ada Oh gitu. mendadak. Oh, iya. Oke. Nanti langsung dulu ya tadi. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang kenapa cara kita berkoneksi dengan Al-Quran adalah dengan dua cara. Tadi pertama dengan cara membaca tafsir, kedua adalah dengan mentadabburi apa makna atau kandungannya. Orang tuh kadang-kadang tuh nggak bisa membedakan antara tadabbur dengan membaca tafsir itu seperti apa sebenarnya. Kalau di sini untuk apa tuh baca aja orangnya. Kakak pakai mobil ini aja kak. Gimana kalau sih bagi tajulnya? Suaranya kedengeran ya, Kak Seli? Lagi ngapain? Lagi ngapain? Aku dari Aku sampai ke rumah bapak, ganti mobil, nggak mau susah masuknya. Tapi ini aja dulu, sudah bawa nafas gitu kak. lagi ngapain? Aku lagi nonton. Tapi ini bukan nonton untuk anak kecil. Ini untuk bukan untuk Tapi anak save bisa ya? kecil. Hah? Nggak save bisa ya? Enggak, gimana caranya Untuk tuh? anak kecil. Save. Ini nggak Udah selesai nanti. ini nggak boleh jangan save untuk tinggal anak upload lagi. kecil kayak Di umur YouTube atau di kayak mana? umur satu. Oh, dia otomatis berarti. Otomatis save. Oh gitu, oke. Makanya nanti tunggu aja lewat ini. Berarti nanti di close aja berarti gitu. Nanti kalau udah selesai di end. Ini premium kan kak? Iya. Itu Oh ya udah nggak apa-apa kak, nanti biar saya. Oh iya. Selesai. Oke, jadi balik lagi tadi makna dari mempelajari Al-Quran itu adalah
uh, membaca tafsir dan mentadaburi. Jadi orang itu berpikir bahwa memahami Al-Quran itu hanya dengan membaca tafsir aja. Jadi membaca tafsir aja pun tidak tepat juga, maksudnya bukan pemahaman yang tepat bahwa untuk memahami Al-Quran hanya dengan membaca tafsir. Kita butuh dua instrumen untuk agar supaya bisa memahami Al-Quran secara proper. Pertama dengan membaca tafsir, kedua mentadaburi. Oke, saya akan menjelaskan bedanya di mana. Karena ini penting untuk kita agar supaya nanti kita tahu gimana cara kita berkomunikasi dengan Al-Quran, bagaimana cara kita untuk tadi menjalin koneksi lagi dengan Al-Quran. Pertama saya jelasin tentang makna tafsir. Makna membaca tafsir. Tafsir itu artinya adalah kita memahami kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Itu makna tafsir. Kita memahami kata perkatanya, kita tahu asbabun nuzulnya apa, kita tahu konteks dari ayat itu apa. Itu adalah makna dari mempelajari tafsir. Jadi salah satu di antara yang supaya kita mendekatkan diri dengan Al-Quran dengan mempelajari Al-Quran adalah dengan membaca tafsir. Nah, maksudnya apa tafsir tadi? Jadi kita membaca tafsir itu belajar tafsir, jadi kita memahami kandungannya apa, kita tahu arti-artinya apa, kita tahu konteksnya apa, kita tahu ini makna perkataannya apa itu. Dari menurut para ulama tentu saja kita baca. Nah, itu maksud dari membaca tafsir. Nah, tadabbur itu artinya adalah bagaimana caranya agar supaya pemahaman yang kita tahu dari tafsir tadi bisa kita aplikasikan atau kita relevansikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu makna dari tadabbur. Jadi makna tadabbur adalah setelah kita tahu makna tafsir apa, terus apa nih hubungan dengan kita tuh apa? Hubungan dengan ayat ini yang kita tahu tafsirnya itu dengan kehidupan kita tuh apa? Nah, itu tadabbur maksudnya. Jadi kita tahu bedanya, tahu bedanya dulu. Baru nanti kita akan menuju ke bagaimana cara kita mengkombinasikan keduanya. Simpelnya adalah tafsir itu adalah proses kita untuk memuaskan akal kita dengan Al-Quran. Itu belajar tafsir. Jadi kita memahami kandungannya, memahami artinya apa, terus asbabun nuzulnya apa, untuk membuat akal kita lebih kenyang, untuk memuaskan akal pikiran kita. Itu metode tafsir. Tadabbur adalah proses atau cara kita untuk mengenyangkan hati kita dengan Al-Quran. Itu tadabbur artinya. Jadi dua ini proses. Nah, jadi masalahnya adalah kadang-kadang orang yang belajar tafsir itu dia akan baca segala macam tafsir dan dia merasa bahwa karena saya sudah mengenyam segala macam jenis tafsir, maka saya nggak perlu banget juga tadabbur. Karena kita berpikir bahwa dengan membaca segala macam jenis tafsir, maka kita sudah memahami dengan apa, kita sudah termasuk tadabbur dalamnya. Nggak gitu juga ternyata. Dan ada juga orang-orang yang sudah mentadabburi Al-Quran. Dia bilang orang-orang yang bilang bahwa orang yang belajar tafsir, mereka bilang itu orang yang belajar tafsir itu adalah mereka yang hanya belajar untuk keuntungan akalnya aja. Jadi mereka orang-orang yang fokus pada tadabbur tanpa tafsir, mereka akan berpikir bahwa orang-orang yang belajar tafsir itu mereka hanya ingin Al-Quran tidak masuk ke hatinya. Mereka bilang seperti itu. Nah, ini salah juga, maksudnya pemahaman yang salah. Artinya bahwa kita butuh kedua variabel ini. Kita butuh tafsir dan butuh tadabbur. Nggak bisa kita hanya tafsir doang terus tanpa tadabbur. Artinya tuh hati kita nggak kena. Sama seperti ketika pertama kali Nabi Ibrahim bilang kepada Allah gitu kan, ketika Nabi Ibrahim bilang qul rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, wahai Tuhanku, coba perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan yang mati. Terus Allah nanya balik, awalam tu'min, emangnya kamu nggak yakin? Kamu belum beriman kepadaku? Allah mempertanyakan itu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawab, qalu bala. Dia bilang qala bala. Dia bilang, enggak, saya sudah yakin dengan engkau adalah Tuhanku dan engkau mampu menciptakan yang mati. Walakin lihat ma'inna qalbi. Nabi Ibrahim bilang, tapi untuk agar supaya membuat hati saya lebih tenang. Jadi pada dasarnya adalah memahami Al-Quran bukan hanya untuk memuaskan kepala kita. Bahkan orang sekelas Nabi Ibrahim yang
disebut bapak tauhid dunia gitu kan, bapak tauhid dalam Islam. Bahkan nama Al-Quran disebutnya Millata Ibrahim, agamanya Ibrahim itu, bukan Millata Adam. Karena kita tahu bahwa the founding father of konsep tauhid itu, founding fathernya ketauhidan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam gitu kan. Nah, orang sekelas Nabi Ibrahim yang tauhidnya udah semacam itu, apalah kita dibanding Nabi Ibrahim aja. Nabi Ibrahim itu masih mempertanyakan hal seperti itu. Bilang kaifa tuhyil mauta, gimana cara Allah menghidupkan yang mati. Terus Allah nanya, emang kamu belum yakin? Nabi bilang, saya udah yakin, walakin lihat malina kalbi, tapi untuk membuat hati saya lebih tenang. Jadi mempelajari Al-Quran salah kalau misalnya hanya untuk memuaskan isi kepala kita, salah kalau hanya untuk bikin kita cerdas, salah kalau hanya untuk bikin hanya untuk sekedar membuat materi agar nanti bisa disampaikan kepada orang. Bukan itu purpose dari memahami Al-Quran, bukan itu tujuan dari kita belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran adalah untuk supaya lebih kita, dengan kita paham Al-Quran dan mengerti apa ayatnya, terus kemudian ayat itu bisa nggak kena ke hati kita. Nah, itu makna dari belajar Al-Quran. Makanya tafsir dan tadabbur dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tafsir dan tadabbur adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Belum sampai ke caranya kan kak? Belum. Nah, terus kemudian Karena pakai gokar. gitu. Pakai gokar. Nah, terus kemudian tadi sekali lagi bahwa gimana cara kita untuk merefleksikan agar cara kita untuk mengkoneksikan kembali dan kita paham bahwa apa itu tafsir dan tadabbur bedanya. Nah, karena itu seperti itu. Karena kita tuh nggak mungkin bisa memahami apa yang Allah maksud tanpa kedua variabel itu, teman-teman. Nah, bulan Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk supaya kita membangun koneksi itu dengan koneksi yang betul-betul yang kita pahami. Maksudnya seperti tadi. Jadi bukan hanya kita mengejar target hafalan kita selesai 30 juz, tapi juga kita tuh kaji Al-Quran apa sebenarnya kandungan. Jangan sampai Al-Quran diturunkan itu hanya terlewat gitu-gitu aja gitu maksudnya. Kayak misalnya gini contohnya. Orang-orang yang tidak terlalu tidak mau belajar tafsir atau tadabbur, ketika kita bilang, oh kita harus belajar Al-Quran, dia kita baca terjemahan. Baca terjemahan terus kita, oh ya ayat ini tentang ini ternyata ya. Terus kita ketemu ayat yang kita nggak ngerti artinya, kita skip aja lah. Kita skip, lanjut ke ayat selanjutnya. Iya, ayat yang itu tuh lihat dengan kita. Oh, bukan seperti itu caranya. Jadi baca Al-Quran itu kita harus emang betul-betul tadabbur ayat per ayat. Jadi Allah sambil bilang afala tadabburul Quran. Justru makna tadabbur, Allah itu menuliskan kata tadabbur dalam Al-Quran itu sebagai sebuah demanding. Jadi betul-betul sesuatu yang emang harus Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi. Al-Quran itu diturunkan untuk dipahami, betul-betul untuk dipahami gitu maksudnya. Bukan hanya untuk sebagai sebuah bahan bacaan, sebagai sebuah seremonial. Bahkan orang-orang menjadikan Al-Quran sebagai seremonial sekarang gitu kan, sebagai pembukaan. Jadi acara-acara dibuka itu kalau nggak berkah katanya harus baca Al-Quran. Ya betul, cuman aslinya Al-Quran saking rendahnya kedekatan kita dengan Al-Quran itu hanya dijadikan sebagai seremonial untuk acara gitu maksudnya. Jadi tidak hanya bukan untuk dipelajari. Tanya orang-orang tuh ngerti nggak dengan apa yang dibaca ketika seremonial acara gitu? Nggak ngerti. Karena itu kita menjadikan Al-Quran itu bukan hanya sebagai petunjuk, tapi hanya sebagai sebuah ya bacaan aja gitu yang tidak kita pahami maksudnya apa. Nah, makanya kita untuk bulan Ramadan kali ini kita harus kembalikan lagi makna dari kedekatan. Kemarin di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya sudah menjelaskan untuk pentingnya kita membangun koneksi dengan Al-Quran, kedekatan dengan Al-Quran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang gimana caranya agar kedekatan itu kita pahami betul-betul, yaitu dengan memahaminya, bukan hanya dengan membacanya, cuma juga dengan memahami kandungannya, memahami dengan apa yang Allah perintahkan dalam ayat Al-Quran. Oke. Nah, itu sedikit tentang tafsir pemahaman. Sekarang kita akan masuk ke gimana caranya mengaitkan antara tafsir dan tadabbur. Kita akan bahas tentang ayat yang paling populer dan paling sering overuse di bulan Ramadan.
yaitu Al-Baqarah ayat 183, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, ini adalah ayat yang saya yakin semua ustadz overuse setiap khutbah, setiap kultum, setiap ceramah, setiap hari ketika bicara di bulan Ramadan. Ayat ini yang sering-sering dibaca. Cuman sebenarnya ayat itu menarik ketika kita mau mempelajari itu, ayat itu menarik banget. Jadi saya akan membahas sedikit. Allah bilang di surat Al-Baqarah, Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah bukan dengan panggilan untuk orang-orang beriman. Artinya ayat ini tidak ditujukan untuk orang Kristen dan orang Yahudi. Ini untuk orang-orang Islam. Mukhatabnya, lawan bicaranya adalah kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, Allah bilang kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Allah bilang, oke, pertama kita. Terus Allah bilang lagi, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sampai situ kita selesai. Allah bilang sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Oke, sampai sini kita berhenti. Allah bilang kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kira-kira ketika Allah bilang kama kutiba alal ladzina min qablikum, Allah lagi ngomongin siapa? Iya, siapa orang itu? Allah lagi ngomongin Bani Israel. Orang sebelum Rasulullah proses kan Bani Israel. Sebelum bukan. Nabi Adam sampai Karena syariat, karena Rasul yang diturunkan sebelum Rasulullah adalah Nabi Isa sama Nabi Musa. Rasul itu kan orang-orang yang diturunkan untuk punya syariat, maksudnya punya syariat untuk dijalankan untuk umatnya. Kalau Nabi banyak, cuman Rasul itu mereka adalah orang-orang para Nabi yang diberikan syariat kepada mereka untuk nanti dijalankan untuk umat-umat mereka. Umat lain tidak punya, Nabi itu nggak semua Nabi punya syariat. Nabi yang punya syariat sebelum Rasulullah adalah Nabi Isa dan Nabi Musa. Nabi Isa dan Nabi Musa diturunkan untuk Bani Israel. Jadi ketika Allah bilang kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu, maksudnya adalah Bani Israel, orang-orang Yahudi maksudnya. Nah, ketika Allah bilang kama kutiba alal ladzina min qablikum, Allah ingin bilang bahwa wahai orang-orang, dibuka dengan Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu, terus di pertengahan Allah bilang kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah ingin mengatakan ke kita bahwa wahai orang Islam, wahai orang beriman, kalian itu yang puasa sedang kalian jalankan sekarang adalah puasa yang sama yang dijalankan sama orang-orang Yahudi dulu. Allah bilang kayak gitu. Wahai orang Islam, wahai orang beriman, wahai umat Muhammad, puasa yang kalian jalankan sekarang adalah puasa yang sama seperti puasa yang diwajibkan kepada Bani Israel dulu, seperti puasa yang diwajibkan kepada orang-orang Yahudi dulu. Jadi kita berjalan beriringan. Perintah yang kita jalankan sekarang, puasa ini adalah puasa yang sama dijalankan sama orang-orang Yahudi dulu, orang-orang di Nabi Musa dulu, zaman Nabi Musa sama zamannya Nabi Isa terdahulu. Itu maksudnya. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa orang Islam dan orang Yahudi itu berjalan bersamaan dalam perintah puasa. Dalam konteksnya puasa ada ayat ini. Tapi kemudian Allah pasang pemisah di ayat ini. Allah bilang karena kutiba alal ladzina min qablikum, apa yang membuat kita beda dengan orang-orang Yahudi? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Sama, kita puasanya sama, tujuan kita puasa dan orang Yahudi berpuasa adalah sama-sama untuk la'allakum tattaqun, untuk sama-sama nanti untuk bertakwa. Nah, saya akan menjelaskan sedikit makna takwa. Jadi kata takwa kan populer, orang bilangnya takwa itu artinya apa sih? Orang populer itu kata takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu kan takwa kan sebenarnya yang populer. Kata takwa itu diambil dari kata wiqayah sebenarnya. Wiqayatun. Wiqayah artinya protection artinya. Wiqayah artinya protection atau perlindungan, proteksi. Itu asal kata takwa adalah wiqayah. Allah bilang la'allakum tattaqun. Di surat Al-Muzammil Allah bilang
Wa kaifa fa kaifa tattaquna in kafartum wa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alu wildana shiba. Allah bilang. Jadi fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alu wildana shiba. Jadi kata tattaqun kata tattaqun di surat Al-Muzammil artinya fa kaifa tattaquna in kafartum. Bagaimana cara kalian melindungi diri kalian? Kan itu artinya bagaimana cara kalian melindungi diri kalian kalau bisa buka Al-Quran. Allah bilang di surat Al-Muzammil, fa kaifa tattaquna in kafartum, bagaimana cara kalian melindungi diri kalian kalau misalnya kalian itu kufur dengan nikmat dengan Allah, itu maksudnya. Jadi kata tattaqun di surat Al-Baqarah tadi sama dengan kata tattaqun yang ada di surat Al-Muzammil. Artinya jadi kalau di surat Al-Muzammil artinya bagaimana cara kalian melindungi diri kalian, jadi proteksi, sama dengan kata tattaqun di surat Al-Baqarah. Nah, kata takwa artinya adalah proteksi sebenarnya. Terus kemudian kenapa sampai Allah meletakkan kata tattaqun sebagai sebuah output atau sebuah tujuan dari puasa? Kenapa kita harus berpuasa di sini? Jadi teman-teman, puasa kalau kita melihat dari maknanya al-ittiqa, dari kata takwa, dari kata proteksi, sebenarnya Allah itu membuat puasa itu sebagai sebuah latihan, sebagai sebuah training untuk diri kita. Jadi kan kita tahu bahwa ketika puasa ini kita itu menahan lapar dari ketika dari subuh, dari pagi hari, dari subuh hari, dari fajar, ketika fajar sampai nanti maghrib, kita tuh melawan apa namanya, melawan naluri tubuh kita. Jadi ketika kita lapar, ketika puasa itu naluri tubuh kita tuh akan merasa lapar, dan dia akan minta untuk ayo turunkan makanan gitu kan. Si lambung kita nih berteriak-teriak gitu kan, ini mana supply dari pagi belum ada nih. Ini tenggorokan kita juga berteriak gitu kan, mana nih bos, ini gak ada air yang lewat acan-acan nih, gak ada manis-manis yang lewat. Jadi tubuh kita itu berteriak karena emang nalurinya dia adalah meminta haknya untuk berpuasa. Cuman, karena hati kita ini lebih kuat ketika berpuasa, dia akan bilang tidak, saya tidak akan ngasih kamu wahai perut, wahai tenggorokan untuk apa yang kalian mau, karena taat kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh tubuh kita, oleh hati kita. Nah, jadi selama dari bulan Ramadan adalah puasa adalah training untuk kita. Saya ambil contoh seperti ini. Jadi kalau misalnya orang tuh dalam militer, biasa orang tuh ikut akmil, misalnya akan militer untuk nanti ada orang-orang diberi ujian ketika dalam militer untuk justru pelatihannya untuk nanti persiapan perang. Dan pelatihan dalam militer itu kan sebenarnya cuma simulasi doang, nggak benar-benar kayak misalnya disuruh manjat tembok tuh benar-benar nanti hanya sebagai gambaran untuk di medan pertempuran nanti. Cuma dikasih simulasi seperti itu. Jadi sedikit lebih ringan gitu maksudnya. Itu nggak benar-benar seperti pertempuran. Nah, ketika dikasih cobaan ngelewatin tembok, ada orang yang benar-benar ngelewatin tembok ketika training. Ada orang yang ngelewatin samping tembok jadi tujuannya sama-sama untuk ngelewatin tembok, cuman ada yang benar-benar naik tali, ada yang lewat samping, sama-sama ngelewatin tujuan gitu kan. Cuma nanti ketika di medan pertempuran, ketika nanti mereka harus manjat bukit atau manjat tembok, yang nanti bisa manjat tembok yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Ya kan, meskipun yang kedua itu dibilang loh kan tujuannya sama-sama, yang penting ngelewatin tembok, ya kan? Tapi yang betul-betul akan bisa ngelewatin tembok ketika di medan pertempuran adalah orang yang pertama, karena dia betul-betul ngikutin latihannya gitu. Meskipun berpuasa sama. Nah, ketika puasa pun hal yang sama terjadi, teman-teman. Ketika Allah memberikan latihan buat kita untuk berpuasa, untuk menahan hawa nafsu, menahan tidak makan, tidak minum, menahan pandangan segala macam, adalah untuk pelatihan diri kita selama sebulan, untuk nanti outputnya adalah selama 11 bulan. Medan pertempuran kita adalah 11 bulan. 11 bulan setelah Ramadan. Jadi itu justru Allah mentraining kita agar supaya nanti selama Ramadan kita bisa mengkontrol hawa nafsu kita bisa menahan apa yang perlu kita makan dan tidak perlu kita makan, apa yang perlu kita konsumsi dan apa yang tidak perlu kita konsumsi. Kalau misalnya tadi seperti tadi, kalau bilang Ramadan itu kita lewatin begitu-gitu saja tanpa ada pelatihan, ini tuh justru menjadi catatan untuk orang-orang yang berpuasa
tapi tidak ngapa-ngapain. Maksudnya, jadi melewati puasa itu hanya dengan seharian misalnya, nggak masak tidak, tilawah enggak, jadi hanya goler-goleran, nonton Netflix di bawah AC gitu kan misalnya. Sampai seharian penuh. Cuman waktu breaknya cuman ketika sholat doang. Nah, orang-orang seperti ini sama, tujuannya sama-sama betul-betul sampai maghrib. Cuma nanti ketika Ramadan selesai, orang yang sudah berpuasa, sudah terbiasa untuk menahan nafsunya, sudah terbiasa untuk tidak memberikan apa yang tidak seharusnya perutnya makan, apa yang tidak seharusnya tenggorokannya minum, terbiasa ketika Ramadan selesai, dia pun akan melakukan hal yang sama. Karena sudah terbiasa dengan latihan selama Ramadan. Maka kalau misalnya orang-orang yang tidak bisa mengkontrol dirinya selama Ramadan, dan ketika bulan Ramadan selesai, dia nggak bisa mengkontrol hawa nafsunya, karena tadi dia tuh dia berpikir bahwa yang penting purpose-nya Ramadan selesai dan sampai maghrib. Jadi nggak betul-betul melewati tantangan-tantangan atau nggak betul-betul mentraining dirinya untuk beribadah, untuk bekerja, untuk tilawah, untuk beribadah-ibadah lainnya. Maka ketika Ramadan selesai, dia tidak akan cukup kuat untuk menjalani atau menghadapi tempaan-tempaan dari dunia dan buruknya dunia nanti selama 11 bulan lamanya. Nah, maksudnya apa dengan kata la'allakum tattaqun tadi? Nah, Allah itu di surat Al-Baqarah, surat yang sama, Allah tuh di pertengahan surat Al-Baqarah, Allah tuh sudah mengultimatum orang-orang Yahudi bahwa orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak bertakwa. Mereka meninggalkan ketakwaan mereka. Mereka tidak bertakwa kepada Allah. Nah, terus di surat ayat tentang puasa ini, Allah menyandingkan orang-orang Yahudi dengan kita. La'allakum tattaqun. Tetap Allah bilang bahwa puasa dilakukan sama orang Muslim dan orang Yahudi itu sama. Dan tujuannya pun sama, goalsnya sama-sama ketakwaan. Bedanya apa? Orang Yahudi ketika mereka berpuasa, karena jiwa mereka tidak di-training, akhirnya mereka setelah Ramadan selesai, ketakwaan itu tuh nggak muncul. Artinya apa? Kalau misalnya kita melewati puasa dengan longgar-longgar aja, kita melewati puasa dengan tidak beribadah, melewati puasa dengan tidak memaksimalkan puasa dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka kita akan berujung sama dengan orang Yahudi. Karena itu Allah bilang la'allakum tattaqun. Orang Yahudi itu mereka tuh nggak dapat goals takwa tuh mereka nggak dapat. Mereka tuh nggak dapat ketakwaan yang Allah perintahkan kepada mereka. Makanya Allah perintahkan lagi kepada kita. Allah pengen lihat kita ini punya perbedaan nggak sama orang Yahudi. Mereka tuh bisa, orang Yahudi tuh nggak dapat goals takwa itu dengan berpuasa. Kalau mereka dapat perintah yang sama dengan kita, itu purpose dari Allah membandingkan kita kesamaan dengan orang Yahudi. Allah pengen ngasih tahu bahwa kalian mendapatkan tugas yang sama dengan umat sebelum mereka, umat sebelum kalian, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Tapi yang membedakan kalian adalah mereka tuh takwanya gagal. Mereka Ramadan selesai, puasa selesai, ibadah puasa selesai, mereka tuh nggak dapat goals takwanya. Nah, Allah ultimatum kalian bahwa la'allakum tattaqun, wahai orang beriman, wahai orang Islam, jangan sampai kalian melakukan apa yang dilakukan sama orang Yahudi dulu, yaitu tidak mendapatkan goals ketakwaan. Tidak ada yang mereka dapatkan dari bulan Ramadan itu sama sekali. Makanya kalau orang-orang Islam sekarang tidak melewati Ramadan, terlewati tanpa ada ibadah, tanpa ada tilawah, tanpa ada koneksi yang terbangun dengan Al-Quran, tanpa ada sama sekali kedekatan kita dengan Al-Quran, tanpa ada pembelajaran Al-Quran, maka Ramadan kita adalah Ramadan yang sama yang sudah dilakukan sama orang Yahudi. Tidak ada bedanya sama sekali. Makanya di Ramadan kali ini sekali lagi kita mumpung masih awal Ramadan, maka kita coba untuk merefresh kembali hubungan kita dengan Al-Quran, merefresh kembali pengetahuan kita dengan maksud dari ayat la'allakum tattaqun itu apa. Nah, oke teman-teman, tadi adalah sedikit highlight review bagaimana cara kita memahami, mengkombinasikan antara tafsir dan tadabbur. Jadi tafsir adalah tadi saya menjelaskan maknanya apa, background puasanya apa, background ayatnya itu apa, terus side story puasanya itu apa, side story dari si ayat itu apa. Tadabbur adalah tadi saya menjelaskan bagaimana cara kita mengaplikasikan ayat ini ke dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita merelevansikan ayat ini, ayat yang tadi la'allaka ya ayyuhalladzina amanu, ke kehidupan kita.
kita paham tafsirnya dan kita bisa memasukkan pemahaman itu ke dalam kehidupan kita. Itu adalah kombinasi antara tafsir dan tadabbur. Nah, itu yang harusnya kita kembangkan atau yang harusnya kita normalisasi ketika Ramadan, yang kita lakukan ketika Ramadan. Mempelajari Al-Quran itu seperti itu, teman-teman. Itu butuh waktu ya kak. Ya, betul. Maksudnya berarti kita kalau ngomongin target-target yang secara physically gitu kan, maksudnya oh iya khatam berapa kali gitu kan, hafalan berapa juz gitu kan, sedangkan kita juga punya kewajiban utama yang tadi gitu kan. Itu gimana caranya ya? Jadi agak bingung. Waktu itu ada yang nanya, waktu saya ngisi kajian di DPD itu ada yang nanya. Saya jelasin hal yang sama, terus mereka nanya, ada yang bilang, terus bagaimana caranya, apa yang lebih utama? Apakah Terutama kita, iya, cuma maksudnya gimana caranya seimbang semua tapi targetnya dapat itunya juga. nah itu, terus saya bilang seperti ini, sebenarnya, tilawah itu kan sebenarnya hal yang normal kita lakukan maksudnya. Yang tidak normal adalah mempelajari Al-Quran dengan tadabbur dan tafsir tadi. Iya. Ya kan? Seharusnya tadabbur dan memahami Al-Quran dan tafsir tadi adalah harus kita normalisasi. Jadi kita lakukan itu sebagaimana posisi kita sebagai seorang muslim. Jadi benar-benar kita lakukan itu setiap harinya, bukan hanya momentum ketika pengajian atau momentum ketika lagi senggang aja. Nah itu maksudnya dalam Al-Quran tuh, makanya afalat tadabburul Quran tuh maksudnya itu. Orang-orang itu, kita tuh menjadikan tadabbur Al-Quran sebagai sebuah proses pengisi atau sebuah kegiatan pengisi waktu luang. Baca tafsir, baca terjemahan itu adalah selingan. Jadi hanya sebagai sebuah kalau ngisi waktu luang nih, saya baca terjemahan dulu lah. Lagi kosong waktunya nih, saatnya untuk baca tafsir. Ada waktu luangnya. Ya kan? Kayak gitu. Jadi orang menjadikan mempelajari Al-Quran dengan tafsir dan tadabbur itu sebagai sebuah ekstrakurikuler, maksudnya ekskul kehidupannya, bukan sebagai kegiatan primerinya gitu. Nah itu yang menjadi ketika orang akhirnya berpikir kira-kira mana yang lebih utama. Apakah mereka bingung? Kita bingung bagaimana cara mengkombinasikannya atau menyatukan hal-hal itu. Ya karena emang sejak awal kita salah dalam memahami itu maksudnya. Karena kita memposisikan Al-Quran memahami dan mentadabbur Al-Quran, mempelajari Al-Quran yang sebenarnya mempelajari sebagai sebuah ekstrakurikuler dalam kehidupan kita, sebagai pengisi waktu luang yang seharusnya itu adalah kegiatan utama seorang muslim. Purpose Anda kepada Al-Quran, tujuan kita kepada Al-Quran adalah itu sebenarnya. Bukan menjadikan itu sebagai sebuah ekstrakurikuler yang nanti ketika kita tahu ternyata mentadabbur Al-Quran itu sebagai hal yang utama, kita bingung cara nyisipin di antara waktu-waktu kita itu gimana gitu kan. Karena emang sejak awal nggak ada spesial untuk itu. Karena kita tidak menormalisasi hal itu maksudnya. Kita tidak menormalisasi hal itu, akhirnya kita bingung cara masukin mentadabbur, memahami mempelajari Al-Quran itu di mana di space kehidupan kita gitu maksudnya. Nah makanya Ramadan adalah waktu yang tepat untuk supaya kita kembalikan lagi pemaknaan untuk mempelajari Al-Quran. Kita kembalikan lagi vibes mempelajari Al-Quran yang sebenarnya bukan hanya sebagai sebuah ekstrakurikuler, tapi betul-betul kita tahu bahwa setiap hari kita atau kita butuh untuk belajar Al-Quran, kita butuh untuk mentadabbur kandungan-kandungannya, kita perlu untuk menjadikan itu sebagai rutinitas atau sebagai hal yang normal gitu. Normalisasi kehidupan orang Islam adalah mempelajari Al-Quran, memahami ayat per ayat kandungan-kandungannya. Itu adalah tujuan dari saya menjelaskan materi kita hari ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC acara, kepada Kak Rozin. Silakan Kak Rozin. Atau ada yang mau bertanya silakan. Saya tuh akhirnya saya tuh udah ini ya kak, maksudnya berangkat dari tadi ya, maksudnya saya mikir juga waktu itu kan seperti proses tiba-tiba waktu itu saya nggak ngerti gitu kenapa. Akhirnya saya ikut kajian tafsir ada online, satu hari satu halaman. Yang pertama tafsirnya masih jalan lain yang pendek-pendek, itu udah sekali putaran. Saya sekarang yang ikut tafsir, jadi dia hariannya itu setiap harinya tuh ada kayak quiz harian sama ada quiz pekanan.
Kanan itu jadi kayak nge-review yang 1 minggu terakhir. Nah saya tuh yang mikir tuh ya Allah nih kok ada orang-orang yang mau ya bikin begini gitu sepanjang ini bikin seketik-ketiknya gitu kan, dan akhirnya menyebabkan itu bilang free ke orang-orang gitu. Dan akhirnya itu sebagai bentuk mungkin bisa dibilang bentuk tadabbur Al-Quran dan tafsir ada memahami tadi ya. Kadang-kadang memang itu jadi buru-buru sih. Mungkin itu bisa jadi bantuan kali ya Kak. Iya, betul. Supaya jadi tadi kan saya bingung juga gimana caranya saya baca begini panjang gitu kan. Iya. Karena waktunya dari bacanya kurang di Indonesia. Mungkin nanti kita bisa buka bikin kayak gitu juga. Gitu. Oh iya, ini kita lagi bikin juga. Maksudnya enggak secara online. Oh, Bukan iya. setiap hari gitu kan. Jadi Iya. setiap orang bisa ada saatnya mentadabbur dan memahami Quran, tafsir gitu kan, walaupun cuma satu hari 1 halaman. Oh iya, insya Allah berarti. Ada kasih. ya? Itu berarti teman. Tadi kan dengar kan? Iya dengar dulu makanya alhamdulillah. Ya, jadi tadi maksudnya memang alhamdulillah gitu kan. Cuman memang masih butuh pergerakan, maksudnya tadi salah memaknai kalimat mempelajari Al-Qur'an. Jadi dalam kepala kita mempelajari Al-Qur'an itu adalah tadi belajar tajwid, terus tahfidz, terus belajar cara baca, yang sebenarnya bukan itu makna dari mempelajari Al-Qur'an. Ta'allumul Qur'an ketika Nabi bilang khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kata ta'allam Al-Quran di situ itu artinya bukan belajar tahsin, belajar tajwid, belajar tahfidz. Tapi tadi yang saya jelaskan. Jadi belajar Al-Quran itu maknanya adalah kita betul-betul mengkaji apa untuk tafsir. Tadi sebagai background story kita tahu tuh asal nuzulnya apa, tahu maknanya apa, kata perkataannya apa. Dari situ baru kita mentadabburi Al-Quran itu. Untuk apa? Untuk jadi sebagai cari kita tuh cara merelevansikan dengan hidup kita. Dengan kehidupan kita seperti apa? Karena kalau baca tafsir doang itu nggak akan bisa untuk menyentuh ke hati. Tadi bisa dijelaskan beda tafsir sama tadabbur kan itu. Tadabbur adalah amalia, tafsir adalah amalia akal untuk menenangkan isi kepala kita. Jadi kita tuh tahu tuh Ibnu Katsir bilang ini, oh artinya ini, oh maksudnya kita tahu kata ini apa, sebenarnya apa, konteksnya apa ayat ini. Tapi tadabbur adalah bagaimana Al-Quran menyentuh hati kita. Seperti Nabi bilang ketika bilang walakin liyatma'inna qalbi, untuk bikin hati kita lebih lembut. Jadi untuk agar supaya bisa purpose-nya Al-Quran tadi nyampe ke hati kita, bikin hati kita lembut, kita ngerti dan taat kepada Allah adalah dengan cara membaca tafsir dan mentadabburi apa yang kita paham dari tafsir itu. Jadi hanya baca tafsir aja pun nggak cukup sebenarnya. Jadi kita harus betul-betul mentadabburinya. Jadi ngerti dengan apa yang dijelaskan para ulama, terus kita baca, kita renungi, terus implikasi ke hidup kita tuh apa? Kayak tadi yang saya jelaskan misalnya tentang ayat. Jadi kalau kita hanya baca tafsirnya, ya kita akan tahu bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya yakin bahwa tafsir ayat ini sudah kakak-kakak tahu dari puluhan tahun yang lalu sampai hari Ramadan ini, karena ayat ini terus-menerus diulang-ulang setiap tahun sepanjang Ramadan, ya kan? Tapi kita butuh untuk tadabbur ayat ini apa maksudnya, implementasi kita ke ayat relevansi ayat ini ke kita itu apa maksudnya, relevansi apa kita nggak ngerti kan. Makanya tadi saya menjelaskan apa sih sebenarnya purpose dari Allah menjelaskan la'allakum tattaqun tadi. Tadi saya jelaskan tentang, saya jelasin dulu tentang kandungan tafsir seperti apa, terus sampai dikaitkan dengan kata takwa yang sama dengan orang-orang Yahudi tadi. Jadi goalsnya adalah bukan hanya untuk goalsnya adalah betul kalau kita takwa maka kita akan menambah kedekatan kita dengan Allah. Tapi kalau kita gagal mencapai goals ketakwaan itulah lakum tattaqun, maka posisi kita gagal sama seperti orang-orang Yahudi gagal menjalankan puasa dulu ketika mereka diperintahkan hal yang sama. Itu maksudnya. Nah, dengan mentadabburi, dengan mempelajari, bikin kajian seperti ini, bikin kita ngerti bahwa oh ayat ini maksudnya ini. Implementasi kita ke kehidupan kita adalah harusnya seperti ini. Jangan sampai kita baca ayat ini tapi kita nggak ngerti konteks, kita nggak ngerti cara mengimplementasikan, kita nggak ngerti cara menerapkan ayat ya Allakum tattaqun yang sudah kita baca puluhan tahun ini ke hidup kita itu seperti apa. Dengan tadabbur, dengan tafsir, dengan bikin kajian seperti ini, kita jadi tahu untuk oh ayat la'allakum tattaqun ini caranya seperti ini untuk kita implementasikan, untuk kita terapkan ke kehidupan kita agar supaya kita nggak gagal seperti orang yang udah gagal terdahulu. Karena kalau kita gagal sama aja Allah tuh mewajibkan hal ini, sudah Allah wajibkan
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maksudnya apa? Ya karena Allah sudah mewajibkan ini dulu ke orang-orang sebelum kamu. Kalau kamu gagal, ya kamu sama aja. Ngapain Allah wajibkan ke kita? Kan udah pernah diwajibkan dulu ke orang sebelumnya. Ya Allah wajibkan lagi karena gagal mereka dapat bosnya. Allah wajibkan lagi supaya kita jangan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kegagalan oleh Bani Israel terdahulu. Makanya goals takwa itu harus betul-betul kita pahami apa maksud Allah bilang la'allakum tattaqun tadi. Jadi ayat kutiba alaikumusiyam itu maksudnya kalau kata di sini. Oke, itu aja, nggak ada yang ditanyakan lagi. Tadi. Berarti kan kalau yang tadi urusan tafsir gitu, terus pemahaman mengenai bagaimana persepsi kita mengenai yang dimaksud dengan mempelajari Quran itu seperti apa gitu ya. Tapi tanpa mengindahkan tadi ya kan kalau mau adab Quran kan berarti salah satunya kita juga harus membaca dengan tartil gitu kan. Terus tapi memaknai bagaimana Quran itu sebagai petunjuk hidup, tapi tadi ya menerapkan tafsir dan kita juga mentadaburi gitu ya. Ada nggak sih tips atau hal-hal yang memang kalau kayak kita baca kan ada adab ya. Kalau tafsir ada nggak sih juga kayak urutannya atau hal-hal yang juga membuat kita yang awam tuh enak gitu kan. Kalau tafsir kan ya maaf ya, saya baca sekali kan nggak connect deh. Nah kayaknya perlu ketemu sama ahlinya gitu. Dan kalau ketemu ahlinya kan nggak yang kita ngikutin Ustaz tolong dong pahami yang ini aja kan nggak mungkin kan. Nggak mungkin by request gitu. Pasti kan menyesuaikan lagi agenda ini kebetulan bahas ini. Nggak yang full seluruhnya gitu. Gimana? Cuma nambahin dikit Kak, maksudnya kalau misalnya tadi kan Aku itu tadi ya, maksudnya berarti ada tahapannya nggak? Maksudnya apa memang belajar dulu sampai tartil terus baru tafsir atau memang itu berjalan paralel? Namanya pertanyaannya. Jadi saya tuh dulu ketika belajar kristologi, saya pernah belajar kristologi dulu, belajar tentang Bible, tentang manajemen ketuhanan orang Kristen. Terus jadi karena saya belajar itu ada saatnya saat saya tuh mendengarkan ceramah-ceramah para pendeta, para pastor gitu kan. Saya dengar di itu maksudnya yang nggak datang langsung gereja. Terus saya pernah datang gereja sekali sih bukan ketika ibadah, ketika Paskah kalau nggak salah, itu kan mereka biasanya ada pameran ada teater penyaliban Yesus gitu kan. Karena itu menarik, saya datang untuk nonton. Nah maksudnya adalah, jadi ketika saya mendengarkan ada seorang pendeta yang bilang kayak gini. Jadi ada ayat Bible yang dia bilang bahwa Tuhan itu akan datang ke kalian sebagaimana kabut pagi datang kepada kalian. Jadi tahun ini anda yang punya hutang, tenang saja, kabut pagi akan datang seperti kepada kalian. Hutang-hutang dan akan dilunasi oleh Tuhan gitu kan. Orang-orang yang belum dapat jodoh itu kan nanti kabut pagi akan datang kalian dan kalian akan dapat jodoh semua. Orang yang mendengarkan tuh amin segala macam. Di pikiran saya adalah, jadi yang dilakukan orang-orang Kristen terhadap Bible mereka, itu mereka tuh mencomot quotes yang menarik menurut mereka, terus mereka sandingkan dengan fantasi di kepalanya, terus diberikan kepada umatnya. Dibebas aja ya? Iya betul. Fantasi liar kayak gimana aja. Namanya hermeneutika kalau dalam bahasa. Hermeneutika itu kita memaknai sebuah quotes atau sebuah ayat untuk sesuai dengan interpretasi kita sendiri. Sering banget kayak gitu, gimana tuh? Sering banget cocok lagi. Betul. Nah itu maksudnya. Alhamdulillahnya adalah, nah itu adalah orang-orang yang mempelajari tadabbur tanpa tafsir akan jadi seperti itu. Jadi membaca ayat Al-Quran, saya tuh sering banget di surat Yasin ayat 40 itu yang Allah bilang tuh bahwa bahwa siang tidak akan pernah mendahului malam dan malam tidak akan pernah mendahului siang. Mereka berdua masing-masing beredar pada tempatnya masing-masing. Nah orang-orang sekarang, anak-anak Gen Z sekarang, mereka mengutip ayat itu, terus mereka difantasisasi dengan kisah cinta. Jadi mereka bilang bahwa tuh kalian tuh harus tahu diri bahwa siang tidak akan mendahului malam, malam tidak akan mendahului siang. Mereka berdua pada porosnya. Kalau emang tidak cocok, kalau nggak jodoh, kalian nggak akan bisa menyatu mau apapun yang terjadi. Iya, itu terjadi. Saya baca, saya bilang, percaya kali ya. iya, saya bilang, loh, kok gini gitu kan maksudnya.
Nah itu adalah efek dari tadabbur tanpa tafsir. Bahaya nggak? Bahayanya apa? Kita akan sesat sebagaimana sesatnya orang-orang Kristen dulu ketika memaknai Bible-nya, ketika mempelajari, ketika mereka berdakwah tentang Alkitabnya. Nah jangan sampai kita jadi kayak gitu tuh. Makanya untuk memahami alhamdulillahnya ulama-ulama kita sudah bikin pakemnya, bikin patternnya kita untuk memahami Al-Quran seperti apa, memahami tafsir seperti apa, ada patternnya. Jadi nggak boleh tuh ada orang yang ngomongin sembarang tentang ayat. Ada ininya, ada patternnya, ada klasifikasinya, gitu maksudnya. Dan itu emang sebuah keberkahan untuk para ulama kita gitu kan. Mereka tadi seperti yang Kak Kiki bilang bahwa ada orang yang mereka tuh mau meluangkan waktunya untuk melakukan hal itu gitu. Alhamdulillah gitu maksudnya. Jadi kita bisa belajar tafsir dengan mudah. Jadi bahkan kalau misalnya kakak-kakak ke perpustakaan yang emang di bagian tafsir itu tuh ada, maksudnya tafsir itu kan sebuah lautan yang luas ya. Jadi tafsir itu tuh bukan cuma tafsir Fizalul Quran, bukan cuma tafsir Ibnu Katsir. Tafsir itu tuh dibagi per tipenya. Ada tafsir bahasa, ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir yang tafsir ahkam, tafsir ayat hukum aja. Ada tafsir yang ngebahas tentang ijazul Quran aja. Ada tafsir yang ngebahas tentang bahasa Arab aja. Jadi tafsir itu banyak banget. Bukan cuma tafsir Ibnu Katsir, bahkan Ibnu Katsir itu masuk ke tipe tafsir yang mana? Jadi Ibnu Katsir cuma satu titik dari jenis tafsir. Ada banyak banget lautan tafsir yang ada di dunia ini tuh. Artinya bahwa ada ulama kita tuh sudah meluangkan waktunya dengan izin Allah. Mereka tuh sudah bikin pakem, bikin pattern kita untuk memahami Al-Quran seperti apa. Makanya kita udah gampang banget sebenarnya. Kita sempat baca semua. Nah, terus pertanyaan tadi, terus kira-kira terus kayak gini. Ini azan. Bukan. ini lagi nanya kaki gitu, nanya apa? Ini azan. Oh enggak. Belum. Maksudnya itu jadi berjalannya paralel atau Oh, iya. bertahap? Tadi saya bilang, jadi harusnya kalau kita kembalikan ke makna yang dulu, orang-orang dulu tuh memaknai Al-Quran ketika mereka mempelajari Al-Quran, ta'allumul Quran itu tadi tadabbur tafsir. Jadi bukan belajar tajwid, bukan belajar tahsin. Artinya bahwa cuman bedanya mereka udah bisa baca. Iya, harus Ya Arab kan? memang udah jago. Betul. Maka karena kita gak punya variabel itu, maka kita mau tidak mau karena standar kita yang terlalu rendah, maka kita harus mau untuk terseok-seok untuk menjalankan secara paralel. Jadi paralel kan? Ya, jadi baca iya. Jadi target Ramadan tersampaikan, misalnya selesai hatam juga, kita juga ada gak harus bukan berarti hatam selesai 30 juz kita baca, terus kita juga harus hatam tafsir 30 juz. Oh enggak. Paling tidak ada tadi la'allakum tattaqun, ada kado yang kita bawa dari Al-Qur'an ketika selesai Ramadan gitu maksudnya. Ada kado yang kita bawa, ada pemahaman ayat yang kita ngerti, even cuma satu ayat maksudnya. Tapi ada gitu kadonya maksudnya. Jadi nggak loss cuma yang kita kejar itu cuma target ayat, tapi tidak ada pemahaman ayat yang kita dapat, tidak ada kandungan ayat atau tidak ada kajian atau tadabbur Al-Quran yang kita dapatkan gitu. Jadi nggak maksimal gitu maksudnya Al-Quran pemaknaan. Jadi akhirnya balik lagi ke pembahasan yang sebelumnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Allah ingin kita fokus highlight Al-Qurannya, kita nggak dapat highlightnya. Jadi kita fokus kepada hal yang lain. Nah itu yang jangan sampai terjadi. Jadi sudah puluhan tahun kita melewati Ramadan, jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang sudah melewati puasa tapi tidak dapat goalsnya. Sayang banget maksudnya. Karena bulan Ramadan ini adalah momentum yang cuma setahun sekali, dan cuma 30 hari. Kita masih berada di awalnya. Kita masih punya sekitar waktu 20 hari lagi. Mari sama-sama kita maksimalkan. Kita kejar betul-betul memaknai Al-Quran, memaknai Ramadan sebagaimana bulan atau sebagaimana dia diturunkan. Sebagaimana Al-Quran itu, sebagaimana Ramadan memang itu mulai diturunkan untuk bulan Al-Quran, maka kita menggunakan Al-Quran, kita betul-betul memahami, menjalankan ibadah puasa, menjalankan bulan Ramadan dengan sebagaimana mestinya dia diturunkan atau diberikan kepada kita. Pilihan ininya Kak, maksudnya secara random aja atau kita harus berurutan kayak kita baca Quran gitu kalau belajar tafsir? Kalau karena di bulan Ramadan sebenarnya Karena ada rekomendasi. sebenarnya gini, tafsir dari gini. Jadi saya jelaskan sedikit. Harusnya Al-Munir kali kan? Saya jelaskan sedikit ya. Tafsir Azilal ini, tafsir Azilal ini sebenarnya tafsir yang jadi perdebatan di antara mufassir sebenarnya. Jadi kalau kakak-kakak
belajar ilmu tafsir atau belajar dalam masuk ke dalam ilmu dunia syariat atau dalam belajar Al-Quran, Muka hitam kayak biasa. tafsir ya tafsir Al-Quran ini menjadi perdebatan antara para ulama tafsir karena dia tidak masuk sebagai tafsir. Ada yang berpendapat bahwa tafsir Al-Quran bukanlah sebuah tafsir. Ya, maksudnya pertama karena Said Qutb tidak bukan sebagai ulama mu'tabar mufassir pertama, kan? Terus kedua, tafsir Al-Quran adalah tafsir yang sangat amat ofensif. Ada apa ya? Kontroversial? Bukan kontroversi. Iya. Tafsir Azila adalah tafsir yang ofensif. Artinya bahwa kan gini misalnya. Iya betul. Jadi kan tafsir gini, maksudnya bahasanya bukan kandungannya, bahasanya. Jadi sebenarnya kayak gini, kan orang-orang tuh menulis sesuatu sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Nah, masalahnya tafsir Azila kan ditulis pada tahun. Said Qutb ini kan salah seorang ulama Ikhwan, gitu kan, ulama Ikhwan. Jadi pada saat Ikhwan itu lagi di Mesir pada itu lagi terjadi pergolakan antara Ikhwan Muslimin dan pemerintah Mesir, ya kan, antara Muslim. Makanya Said Qutb ini adalah salah satu binaannya Hasan al-Banna. Beliau ini adalah tokoh yang emang belajar awalnya bukan fokus di ilmu syariah, dia tuh tadinya tuh kuliah di Amerika, ya kan, kuliah di Amerika, terus pulang bertemu sama Hasan al-Banna, insyaf, terus kemudian fokus di Ikhwan Muslimin, berdakwah maksudnya. Kemudian dia ditangkap, Said Qutb ini ditangkap, masuk penjara. Dalam penjara ini dia menulis 2 buku. Pertama dia nulis kitab Tafsir Al-Quran, kedua dia nulis Ma'alim fi at-Tariq. Nah, 2 kitab Ma'alim fi at-Tariq ini menjadi kitab yang dilarang oleh CIA. Saya punya kitabnya, jadi Ma'alim fi at-Tariq artinya rambu-rambu jalan. Ini kitab yang bagus banget, buku bagus banget sebenarnya. Ditulis sama Said Qutb dalam penjara tentang tauhid. Said Qutb. Nah, kedua nulis Fuzul Al-Quran. Fuzul Al-Quran itu dalam penjara juga, karena ditulis dalam penjara dalam masa yang dipresur sama pemerintah. Makanya dia itu isinya tuh sangat amat ofensif, terkesan ofensif sama bahasanya sama pemerintah. Saya kasih pandangan dikit. Jadi Said Qutb ini, jadi ketika di penjara, dia kan sebelum di penjara untuk akan dieksekusi mati, itu kan dipasung selama berapa 8-10 tahun. Jadi di kakinya dipasung sampai itu nggak bisa jalan. Jadi ketika mau dieksekusi itu dia ditarik, diseret karena nggak bisa jalan. Bisa tutup. Udah tua, rahimahullah. Terus jadi ketika di penjara untuk nanti ditangkap dari rumahnya untuk dari kantor Ikhwan untuk nanti mau di penjara, di sipil itu dibilang kayak gini. Ini ditulis di mukadimah kitab Ma'alim fi at-Tariq. Biar kita tahu ketika baca Azilal kita tuh punya pandangan seperti Said Qutb. Jadi ketika dia ditaruh di penjara itu untuk nanti persiapan akan dieksekusi beberapa kali lagi, ditanam di sipil bilang ini, dibilangin sama ketua penjaranya kepada sipil yang jaga, kamu jaga orang ini karena orang ini orang yang sangat berbahaya. Orang ini mereka jangan kasih kebebasan, mereka sangat berbahaya. Sipil kan iya aja, oke. Terus sipil bilang dia tuh yang nulis kesaksian di Ma'alim fi at-Tariq, si sipil ini. Kemudian dia bertobat. Jadi dia bilang, saya tuh bingung. Saya itu dikasih keterangan bahwa saya harus jaga si tahanan ini karena orangnya berbahaya. Tapi setiap hari yang saya lihat adalah tidak ada yang hal membahayakan yang dilakukan kecuali dia menghabiskan waktu dengan berzikir dan baca Quran. Kata si sipil ini dia bilang, bahayanya di mana? Orang ini menghabiskan waktunya hanya dengan berzikir dan baca Quran dan sholat malam. Tidak ada waktu yang lain yang bisa. Tidak ada bahayanya gitu kan kayak gitu. Terus kemudian H-1 sebelum dia dieksekusi, itu datang salah seorang ulama besar di Mesir pada saat itu. Saya lupa tidak sebutkan namanya untuk menjaga izahnya ulama ini. Dia datang, temannya Said Qutb, ulama Mesir, mufti besar Mesir pada saat itu. Datang terus dia bilang, memberikan nasihat, diutus dari pemerintah Mesir untuk minta kepada tolong nasihati Said Qutb untuk supaya minta maaf kepada Presiden Jamal Abdel Nasser pada saat itu. Iya, Jamal Abdel Nasser terus untuk disuruh salah seorang ulama besar di sana, Mufti Mesir untuk bilang, wahai kawanku gitu kan, dia bilang, sudahlah, kamu saatnya untuk berlapang dada, minta maaf kepada pemerintah. Mereka insya Allah akan memaafkan kamu dan akan meringankan hukumanmu. Kalau kamu mau
meminta maaf, mengucapkan permohonan maaf di seluruh kalangan umum, halayak umum. Minta maaf aja, nggak apa-apa kan, tidak akan minta maaf kan bukan hal yang susah. Kata Said Kutub lagi sementara berzikir, lagi mundut. Terus Said Kutub liatin mukanya, waktu lihat, kawanku, kamu datang juga akhirnya, tiba hari juga kamu datang ke sini. Dulu bahasanya, sesuatu kali. Oh, udah saat waktunya kamu datang ke sini untuk jemput saya, Bang. Gimana rasanya makan uang haram pemerintah? Iya. Gimana rasanya jadi anjing pemerintah sekarang? Bagaimana? Terus dia bilang, dia bilang, terus si ini mestinya marah. Kenapa? Kan kita sama-sama orang Islam. Kamu nggak boleh berbahasa seperti itu. Kan kita sama-sama mengucapkan kalimat tauhid, sama-sama bilang la ilaha illallah. Kamu harusnya nggak bilang kayak gitu ke saya. Terus saya tuh jawab kayak gini, saya hidup dengan kalimat la ilaha illallah dan saya akan mati dengan kalimat la ilaha illallah besok. Anda akan dieksekusi mati. Sedangkan kamu cari makan dengan kalimat la ilaha illallah. Kita berbeda, jangan samakan saya dengan kamu. Kita saya tutup seperti itu ketemu. Karena temen malu akhirnya pulang. Hamin satu di hari hanya dieksekusi, datang lagi adanya Said Kutub, perempuan, saya lupa namanya siapa, datang bawa secari kertas dan pulpen. Terus datang, wahai kakak dia bilang, datang dengan wajah sumringah. Alhamdulillah, dia bilang, alhamdulillah. Dia bilang, saya akan membawa berita gembira kepada kamu. Terus dia bilang, apa? Saya mendapatkan amanat dari Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, kamu akan dibebaskan dari hukuman mati hari ini. Saya betul diam. Asalkan kakak nggak perlu minta maaf di depan umum. Kakak hanya perlu untuk menuliskan pakai pulpen sama kertas kecil, menuliskan bahwa kakak bersalah dan kakak minta maaf dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Maksudnya dia tuh nggak lakukan jahat, beliau hanya berdakwah, menulis segala macam tentang kezaliman pemerintah pada saat itu. Kakak hanya perlu menuliskan dengan pulpen ini di kertas ini tentang kakak salah dan minta maaf. Udah selesai. Hukuman besok hukuman hari ini akan dihapuskan, tidak jadi hukuman mati. Terus aku tuh bilang kayak gini, wahai adikku, jari yang setiap sholat bersyahadat kepada Allah tidak akan mau untuk memegang pena itu untuk menulis minta maaf kepada pemerintah Mesir. Aku akan mati hari ini atau tidak sama sekali kepada Allah. Akhirnya dia menolak keras. Akhirnya betul-betul dipasung 3 atau 4 orang ikhwan muslimin pada saat itu kan di hukuman mati sama Presiden Mesir dan Abdul Nasir pada saat itu. Dan dia menulis tafsir Al-Quran dalam kondisi yang seperti itu. Kondisi kedekatannya dengan Allah tuh lagi puncak-puncaknya, tapi tekanan dari manusia lagi kuat-kuatnya. Maka keluarlah lahirnya tafsir Al-Quran. Kenapa menjadi sebuah karya kontroversi? Karena dinilai sebagai karya yang tidak objektif. Dia sebagai tafsir, ya, sebagai buku, bukan sebagai buku karangan atau sebagai kitab ulumul Quran, sebagai kitab yang menjelaskan tentang kandungan Al-Quran itu, ya, tafsir Al-Quran. Tapi sebagai tafsir itu tidak, menurut sebagai ulama. Karena tidak terlalu keras bahasanya. Jadi kalau kakak baca, saya nggak tahu sih, saya belum pernah baca ininya terjemahannya. Jadi saya kalau baca tafsir Al-Quran yang bahasa Arab, karena dulu di kampus semester awal tuh pernah pakai tafsir ini, cuma karena ada pemerintah sama pemerintah, akhirnya kita ganti tafsirnya. Jadi dijelaskan tuh benar-benar ketika dia berbicara tentang surat At-Taubah atau Al-Quran itu betul-betul kayak nunjuk kita gini, kayak bahasa orasi. Bahasa Azal tuh bahasa yang terlalu orasi maksudnya. Nah itu yang akhirnya diambil oleh para mufasir untuk tidak dijadikan sebagai rujukan tafsir untuk belajar. Gitu maksudnya. Cuman untuk justru tafsir ini sangat dianjurkan untuk para aktivis dakwah, betul. Karena tafsir yang paling tepat untuk para aktivis dakwah adalah tafsir ini. Emang tidak anjurkan untuk orang awam, tapi justru tafsir ini sangat dianjurkan untuk para aktivis dakwah dan para pegiat-pegiat, para dai dan mubalik. Gitu. Jadi buat kita apa? Pertanyaannya yang direkomendasikan. Sebenarnya benar yang paling bahasa yang paling mudah itu sebenarnya bukan Ibnu Katsir, justru Tafsir lain itu tafsir yang paling mudah untuk dipelajari. Emang benar, singkat banget. Betul, Tapi singkat. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksudnya kan mau ikut itu lah. Nah iya. Kerja lain duluan. Bukan sekali buat selesai jadi lama cepet. Jadi kalau misalnya nanya, kalau misalnya kalau di kan ada tulis itu lebih mudah jawabnya. Bilang Ibnu Katsir menurut ada. Iya.
Cuman Ini banyak banget jadi kita kayak harus ngapalin urut ini gimana ya, urut ini gimana ya, urut ini ya, urut ini abdas gimana gitu, ada bikinnya. nggak apa, paling tidak dengan gini Kak, keberkahan dari ta'alum Quran itu bukan pada kita ngerti apa enggak, kita hafal apa enggak. Keberkahan dari ilmu belajar Al-Quran yang kita mau bersabar adalah nanti Allah yang akan memahamkan. Semangat. Jadi nggak usah kita repot-repot untuk berusaha ngafalin dalil, ngafalin apa yang dijelasin, biarin aja nanti. Dengan kita mau belajar, dengan mau kita terus-terus belajar tafsir-tafsirnya, nanti Allah sendiri akan memahamkan. Dulu tuh saya waktu di pondok, saya bilang kayak gini, kamu itu kalau misalnya belajar Al-Quran atau belajar ilmu syar'i atau belajar ilmu agama apapun, kalau kamu nggak ngerti, kamu jangan tidur. Kalau kamu nggak ngerti, kamu jangan tidur. Tetap di situ, dengerin aja apa yang dijelasin sama ustadznya. Gak usah tidur, jangan tidur. Kamu nggak ngerti pun nggak apa-apa. Karena nanti Allah yang akan memahamkan itu dengan keberkahan ustadznya, keberkahan ilmu. Allah akan memahamkan kamu nggak bisa. Jadi kalau kayak istilah Ahmad atau kalau ada yang kalau mondok terus ngikutin kayaknya aja gitu, itu beneran kayak gitu ya? Karena Allah bilang, Dari keberkahan. Iya karena Allah bilang kan, bener gitu. Allahumma la innaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, engkau yang memberikan ilmu. Kita tuh nggak punya ilmu apa. Innaka la ilma lana, kita tuh nggak punya ilmu apa-apa. Ya kan, apa namanya? Ma 'allamtana, kecuali illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami Allah. Itu kan kandungan dari Al-Quran, dari surah Al-Baqarah. Kalau kita betul-betul ngerti itu kan bahwa nggak ngerti, kita tuh belajar tuh nggak ada gunanya kalau misalnya Allah tidak beri pemahaman. Maka sebelum belajar tuh kita dianjurkan untuk berdoa, bizikna ilmi, warzuqna fahma, warzuqna sadri, wasilna amri, wal qatam lisani yafqahu qawli, itu jadi. Waditu billahi rabbil alamin. Ya, batil harus keluar. Jadi fungsinya adalah itu harus supaya kita ngerti posisi kita. Kita belajar itu bukan otak kita yang bikin kita ngerti, tapi Allah yang berikan pemahaman kepada kita. Boleh ya. Kayak itu. Insya Allah terjawab ya Ratu. Tinggal dilakukan aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana cara nyampaikannya ke anak? Jadi sebenarnya kalau untuk materi hari ini, untuk materi itu sebenarnya khusus untuk mengajar aja. Jadi untuk materi hari ini itu untuk mengajar, karena memang ini untuk berikan saya tuh mencoba untuk memberikan fondasi awal untuk kakak-kakak semua, dan memang tidak untuk dijelaskan ke anak-anak, maksudnya yang tadi pemahaman tentang perbedaan tafsir tadabbur itu nggak perlu. Cuman mungkin cerita-cerita tentang ayat-ayat atau tentang kandungan-kandungan itu bisa dijelaskan ke mereka. Dengan kita terbiasa tafsir akan memudahkan kita juga untuk mengajar. Iya betul, dengan membaca tafsir kayak gitu misalnya. Nah itu maksudnya, itu kenapa sampai orang tuh, saya tuh bilang kalau misalnya saya kalau misalnya isi kajian itu at least paling nggak tuh di atas 2 jam, 3 jam pulang. Maksudnya itu nggak mau isi cuma 30 menit itu, karena nggak dapat apa-apa orang. Isi kajian cuma 30 menit tuh nggak dapat apa-apa orang menurutnya. Sayang, kasihan gitu maksudnya. Jadi betul-betul iya, udah jauh-jauh datang. Kenapa? Oh nggak tahu. Oh doyan. Pantesan Anda. Alhamdulillah ada buka. Sampai situ dulu berarti materinya ya. Sampai situ dulu materinya. Iya, insya Allah. Jadi lanjut buka puasa. Itu mungkin ada pembahasan terkait agenda Oke, terdekat. kita tutup dulu. Insya Allah kita sedikit nanti sebelum puasa. Nanti kita akan berikan sedikit pembahasan tentang agenda kita selanjutnya, ya. Jadi nanti juga makanya ada kelas majelis juga nanti sedikit. Jadi gimana cara mengkolaborasikan antara kita anak sama DPR ini. Karena saya nggak tahu teknisnya maksudnya, karena belum pernah ikut keduanya maksudnya. Jadi kemarin saya waktu ngobrol sama Agi juga kata Agi silahkan gitu kan, maksudnya cuma mungkin kalau Asma untuk bikin desain sesuatu yang mau dibutuhkan gitu. Iya sini. Ya bisa. Ini aneh dulu ya. Ini dong. Ngaruh nggak Pak? Ngecat ini Kak?
Enggak, udah aneh copot. Sudah agak.